Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang awal mula perjalanan kehidupan beliau, dan jawaban beliau ternyata saya adalah jawaban dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim masih hidup, beliau pernah memohon kepada Allah untuk diutus seorang Rasul di Mekah. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang luar biasa adalah jarak antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di tahun atau dilahirkan di tahun 500-an Masehi atau 570 Masehi. Sementara antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa saja jaraknya kurang lebih 500-an tahun. Karena ada yang menyebutkan kalau Masehi itu dari kata Masihi, julukan yang erat dengan Nabi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Masihi. Alhamdulillah. Isa Al-Masih. Sehingga kalau kita menghitung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Nabi Isa saja jaraknya 500 tahun. Baru Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa misalkan yang kita tarik agak jauh, dan Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun yang biasanya sejarah Mesir kuno hitungan angkanya tahunnya 2000 sebelum Masehi, 1000 sebelum Masehi, dan seterusnya lah. Persisnya wallahu a'lam bishawab. Dengan Nabi Isa saja 500 tahun. Dengan Nabi Musa ya kurang lebih sebelum Masehi ratusan tahun lah, jauh. Dari Nabi Musa ke Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf nenek moyangnya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa bisa lahir di Mesir? Karena Nabi Yusuf pernah jadi pejabat di Mesir dengan semua Bani Israel yang pernah pindah ke Mesir setelah Nabi Yusuf jadi pejabat di Mesir. Dari Nabi Yusuf ke Nabi Ibrahim ada selisih 3 generasi. Ibrahim kemudian punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak Yusuf. Jadi berapa tahun persisnya antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ibrahim? Ribuan tahun lah yang pasti. Ternyata doa seorang Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia jauh sebelum akhirat, di dunia setelah ribuan tahun. Ini jawaban pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah perjalanan kisah hidupmu?" Jawaban beliau, "Saya adalah doanya Nabi Ibrahim." Apa hikmahnya untuk kita? Hikmahnya, kalau Nabi Ibrahim saja yang berdoa, ijabahnya itu bisa ribuan tahun. Apalagi kita yang bukan Nabi.
kita yang bukan nabi, bukan rasul, hak ijabah doa adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya adalah kabar gembira Nabi Isa. Saat Nabi Isa masih hidup, Nabi Isa pernah memberikan kabar gembira kepada umatnya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya. Kemudian minat taurati wa mubashshira. Lihat ayatnya. Wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kecil. Kurang gede. Dah. Teka tinggal. Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul sesudahku yang bernama Ahmad atau yang bernama Muhammad. Kabar gembiranya dengan kejadiannya itu setelah ratusan tahun. Apa hubungannya dengan kita? Apa hikmahnya bagi kita? Kalau Nabi Isa yang memberi kabar gembira saja terjadinya itu setelah ratusan tahun, tidak menutup kemungkinan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada umatnya juga terjadi ratusan tahun. Tidak langsung cerung-cereng. Apa cerung-cereng bahasa Indonesianya? Tidak langsung harita keneh. Tidak langsung harita keneh kabar gembira, harita keneh juga langsung kejadian jadi nyata. Enggak demikian. Contoh misalkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu Rasulullah di abad ke-6, beliau memberi kabar gembira umat Islam akan menaklukkan peradaban Konstantinopel. Berapa tahun kejadiannya dari kabar gembiranya? Beliau hidup di abad ke-7 atau jadi nabi di abad ke-7 dari tahun 600 Masehi ke sana. Sementara Konstantinopel ditaklukkan di abad ke-15. 1453. 7 ke 15 8 abad. Kalau seandainya nggak pakai iman, tidak sedikit yang kemudian jadi jatuh kepada sikap melecehkan. Mana cenah ngajanjikeun, mana katanya kabar gembira, mana katanya bakal mengijabah doa, mana dan seterusnya lah. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengijabah di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita sukai. Ala kulli hal, rasanya ini sudah pernah kita bahas, tapi melihat ekspresi wajahnya nggak apa-apalah. Yang namanya lupa itu manusiawi. Obat na eta. Keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah pernah dibahas belum? Ala kulli hal, kita akan membahas insya Allah di kesempatan ini ada tiga materi atau 3 poin yang semoga terkejar insya Allah. Pertama, keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menjadi saksi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia agung. Musuh bebuyutannya juga menjadi saksi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia agung. Bahkan orang terdekatnya pun menjadi saksi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia agung. Biasanya Bapak Ibu, kita akan merasa takjub kalau masih ada jarak dengan seseorang. Dari jauh mah kelihatan, wah. Tapi kalau sudah dekat, kenal, akrab dekat,
apal modalna lah dan seterusnya. Kalau dari jauh luar biasa, kemilaunya itu menyilau, terangnya itu menyilaukan. Tapi kalau sudah dekat, biasanya begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti punya lapis-lapis kepribadian yang semakin dekat dengan beliau semakin menakjubkan. Dari jauh sudah kelihatan luar biasanya, makin dekat makin luar biasa kehebatannya. Kita mah jangankan musuh, orang dekat saja gampang untuk mencari-cari kekurangan. Rasulullah mah musuh saja kebingungan untuk mencari kelemahan. Sasaran tembaknya itu susah untuk dicari, kartu trufnya itu susah untuk ditemukan. Dalam surat Al-Muddathir ini, Allah menceritakan bagaimana orang musyrik di ayat ke-19 sampai ayat ke-24 dan seterusnya. Allah menggambarkan saat orang musyrik sedang brainstorming, kalau bahasa kitanya, sedang meeting, sedang rapat supaya sepakat satu suara. Label apa yang bisa kita sematkan untuk Muhammad, kata mereka, agar orang-orang itu jadi takut kalau mendengar namanya. Pokoknya kalau dengar nama Muhammad harus bikin orang jadi takut, akhirnya nggak mau dekat. Ibarat beginilah, pokoknya kalau dengar pengajian dan di masjid, itu gimana caranya supaya orang jadi ngeri. Nah, gitulah. Kira-kira label apa kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang? Dulu Nabi pernah mengalami seperti itu. Supaya Rasulullah itu susah untuk mengajak masuk Islam, beliau distempel, dicap, diberikan stigma, dilabeli sesuatu yang bikin orang jadi takut. Itu yang dialami Nabi, itu yang pernah dialami Nabi. Apa label buat Nabi? Kita pernah mendengar Nabi dijuluki orang gila. Kenapa sih Nabi dijuluki orang gila? Tujuannya apa? Bukan sekedar menjelek-jelekan Nabi, tapi yang lebih dari itu, supaya orang takut kalau ketemu Nabi. Supaya orang tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Itu tujuannya. Bukan sekedar Rasulullah yang dijelek-jelekan, tapi supaya orang Nabi kade-kade nugelo Nabi matong di deketan. Tak intinya mah. Supaya pengikutnya tidak bertambah, supaya agama Islam tidak jadi membesar, itu tujuan utama, menghalangi Islam, menghalangi dakwah. Kira-kira kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang, label apakah yang akan nempel pada Rasulullah? Nah, mangga jadi bahan renungan kita semua. Kalau Rasulullah hidup di zaman now. Akhirnya orang musyrik mereka kumpul. Meeting, sok sepakati, jangan beda-beda. Si fulan bilang gila, si fulan bilang tukang sihir, si fulan bilang dukun, si fulan bilang begini. Sok sepakati, jangan sampai orang jadi bingung. Jadi Muhammad teh naon atuh ieu teh? Sok atuh kita kumpul, brainstorming, sepakati. Kita mau bilang apa? Nah, kata Allah, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Apa terjemahan ayat ini? Dia berfikir dan merenung, maka celakalah bagaimana dia bisa menetapkan labelnya. Kemudian celakalah dia bagaimana labelnya bisa ditetapkan. Thumma nadhar, kemudian dia berfikir panjang. Thumma abasa, kemudian dia bermuka masam. Wa basar, sampai basar itu
lipatan antara alis, ini namanya basar. Orang kalau mikirnya sudah keras, berpikir keras, mukanya udah nggak enak. Merengut lah. Saking bingungnya, karena mereka bilang begini, jadi apa yang cocok untuk Muhammad? Dukun. Kayaknya enggak, Muhammad enggak tejiga dukun. Nugelo atuh. Kayaknya enggak seperti orang gila. Penyair, kayaknya enggak. Al-Quran itu enggak kayak syair, rumusnya bukan rumus syair. Nya naon atuh keke naonnya tah. Sampai musuhnya saja bingung untuk mencari-cari kejelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya kata Allah, "Tsumma adbar wastakbar." Berpaling dan dengan sombong. Kenapa berpaling? Supaya enggak kelihatan muka jeleknya, yang berpikir keras mencari kelemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastakbar, sombong. Sombong itu mereka menutup-nutupi kebenaran. Kata mereka, ya sudahlah, daripada bingung, sebut saja Muhammad itu penyihir. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Saking susahnya mereka mencari titik tembak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan musuh bebuyutannya pun tidak bisa atau mengakui keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah yang menjadi saksi dalam surat Al-Qalam, ya, surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Kalau Allah yang memuji, pasti asli dan enggak sembarangan. Kalau kita memuji, kadang masih suka ada apa-apanya. Istri muji suami, papa, mani ganteng, ayo naon atuh bu, dan seterusnya. Apalagi Allah muji makhluk. Kalau makhluk muji khaliq, itu sudah seharusnya. Tapi kalau khaliq memuji makhluk, itu dahsyat luar biasa. Kalau murid memuji kepintaran guru, itu biasa. Kalau mahasiswa memuji kepintaran dosen, itu biasa. Tapi saat dosen memuji kecerdasan mahasiswa, itu baru luar biasa. Yang di atas muji yang ke bawah, itu luar biasa. Tapi yang di bawah muji ke atas, itu mah biasa. Allah memuji diri sendiri, ya. Tapi ketika Allah memuji makhluknya, itu luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau benar-benar berakhlak agung, wahai Muhammad. Saya kira kesaksian Allah sudah cukup untuk bukti keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak menemukan kalimat yang serupa di dalam Al-Quran seperti pujian Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita jadi umatnya. Mudah-mudahan kalau nabinya saja dipuji, mudah-mudahan kita juga jadi umat yang terpuji, insya Allah. Kesaksian istri dan orang dekat. Musuhnya mengakui, Tuhannya mengakui, istrinya juga mengakui. Kalau di luar, wah, tapi kata keluarganya, kata istrinya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha saat ditanya oleh para sahabat dan tabi'in, bagaimana sih Rasulullah kalau di rumah? Kata Siti Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan.
Pokoknya kalau pengen tahu Al-Quran, lihat saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita belajar sirah itu tidak akan lepas dari kita belajar Al-Quran. Kenapa? Karena yang paling mengamalkan Al-Quran 100% adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin belajar tafsir langsung ke prakteknya, sirah nabawiyah. Kenapa? Karena tafsir amali, tafsir praktek dari Al-Quran adalah sirah nabawiyah. Karena di sirah kita akan banyak mengetahui, oh ternyata kejadian ini yang jadi sebab turunnya ayat ini teh. Oh ternyata kronologisnya itu begini sampai akhirnya turun ayat ini. Oh ternyata begitu ya perasaan Rasulullah teh saat turun ayat ini. Oh, akan lebih nikmat mempelajari Al-Quran kalau kita lewat pintu sirah. Walaupun belajar lewat pintu tafsir juga nggak salah. Hanya lewat pintu sirah saya jamin akan sangat nikmat. Sangat nikmat. Apalagi yang namanya cerita, setiap orang sangat suka dengan jalan cerita. Hadirin rahimakumullah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kondisi dunia. Sudah pernah dibahas belum? Belum? Atau ragu-ragu? Tenang-tenanglah. Atau yang lalu biarlah berlalu. Jangan suka mengungkit yang sudah-sudah. Ala kulli hal. Poin yang kedua yang akan kita bahas, yang pertama keagungan Rasulullah, yang kedua kondisi dunia, dan yang ketiga kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi dunia sebelum kelahiran kita akan bahas tiga. Yang pertama dunia secara umum, yang kedua Jazirah Arab, dan yang ketiga kondisi Mekah. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita harus bahas dulu kondisi sebelum Rasulullah lahir? Ibu, kalau ada produk kosmetik, sebelum dan setelah pemakaiannya sama, kira-kira produknya bagus tidak? Gitu-gitu keneh, berarti produknya tidak membawa perubahan. Kalau kita ingin mengetahui sebesar apa perubahan yang dibawa oleh Rasulullah, dari mana kita tahu perubahan kalau kita tidak tahu before-nya? Kita ingin tahu before-nya dulu, sebelum Rasulullah dan setelah Rasulullah. Karena kalau kita sudah tahu sebelumnya dan kita tahu setelahnya, oh ternyata ini perbedaan sebelum dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sama untuk saya dan untuk kita hikmahnya. Kira-kira di komplek Telkom teh sebelum dan setelah ada saya ada perubahan tidak ya? Kalau ada dan tidaknya saya itu ternyata sama saja, berarti nilai saya berapa? Berarti nilai saya ya sebegitulah. Tapi sebelum saya datang di komplek Telkom teh, oh begini. Kemudian saya pindah rumah ke Telkom dan bisa membawa manfaat perubahan ke arah yang positif. Oh berarti mudah-mudahan saya punya nilai tambah. Berarti nilai saya sekian. Bukankah orang yang paling baik adalah orang yang paling bisa memberi manfaat? Khairun nas anfa'uhum linnas, begitu ya hadisnya kan. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat untuk manusia. Rasulullah punten, Rasulullah tidak menyebut khairul mu'min anfa'uhum lil mu'min. Enggak. Sebaik-baik orang beriman adalah yang paling bisa manusia lepas dari apapun agamanya, adalah yang paling bisa memberi manfaat untuk seluruh manusia lepas dari apapun agama, etnis, suku, ras, latar belakangnya. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Bagaimana mengukur kita memberi manfaat atau tidak? Ya tinggal dicek sebelum dan setelah saya ada. Kalau ternyata sebelum saya ada rasanya belum ada ini, setelah saya ada alhamdulillah, ayo nama jadi ayah senek setelah pengawasan teh, oh berarti alhamdulillah, berarti ya ada nilai tambahnya lah. Sebelum saya datang mah karpetnya henteu kieu, setelah saya datang karpetnya jadi merah putih, oh berarti saya jadi nilai tambah. Ala kulli hal, kita ingin mempelajari sebelum Nabi supaya nanti kita bisa melihat, oh ternyata Nabi membawa perubahan besar. Kondisi dunia, kondisi Jazirah Arab, dan kondisi Mekah. Kenapa kita membahas dunia? Kenapa nggak kecil saja Mekah lah? Pan ari urang mah ya Cimahi, atau kenapa dunia yang kita bahas? Karena kita faham Nabi adalah rahmatan lil alamin. Kalau beliau rahmatan lil alamin, maka kita akan ngecek alamin sebelum Nabi dan alamin setelah Nabi seperti apa. Pertama, alamin sebelum Nabi, dunia sebelum Nabi. Romawi dan Persia adalah penguasa dunia saat itu. Apa yang terjadi di dunia saat itu? Perang di mana-mana, kekacauan di mana-mana, meskipun ya, yang namanya peradaban selalu siklusnya itu selalu sama, bangkit, jaya, hancur, bangkit, jaya, hancur, selalu sama begitu, muncul, berkembang, di puncaknya kemudian turun. Dan saat itu peradaban Romawi dan peradaban Persia sedang berada di masa-masa kehancuran. Karena akan ada peradaban yang sedang mau bangkit. Selalu begitu kata para ahli sejarah. Kalau di dunia ada bangsa yang sedang turun, itu karena Allah sedang menyiapkan bangsa lain yang mau naik. Selalu. Contoh, ini kalau sejarah Islam lah. Islam bermula dari Mekah. Kemudian setelah itu pindah ke Madinah. Kemudian dari Madinah, ibu kotanya pindah ke Irak. Di zaman Ali bin Abi Thalib dipindahkan ke Irak. Kemudian dari Irak pindah ke Syam. Syam itu di mana? Suriah, Palestina, Jordan, Lebanon, itu Syam. Kemudian dari sana pindah ke mana? Pindah jauh ke arah Andalusia. Andalusia itu di mana? Di Spanyol. Ini lucu, unik namanya. Andalusia. Tidak jauh beda dengan Andalusia. Mirip-mirip, hanya beda satu huruf. Tapi kita tidak tahu nasibnya sama atau tidak nanti. Andalusia pernah jadi wilayah umat Islam. Islam pernah berjaya di Andalusia hampir 8 abad. Jadi menara peradaban, jadi cahaya mercusuar untuk Eropa. Bangkitnya peradaban Eropa setelah umat Islam ada di Andalusia. Ilmu nyebar di Eropa itu dari jalur Andalusia. Spanyol lah sekarang. Andalusia kemudian runtuh, jatuh. Yang Muslim akhirnya terusir atau dipaksa untuk masuk ke agama Nasrani. Runtuh di Andalusia, di mana muncul? Di mana bangkitnya? Ya kita lihat dari Mekah. Mekah bangkit, diusir, pindah ke Madinah. Madinah kemudian pernah kacau saat terbunuhnya Utsman bin Affan. Dipindahkan oleh Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Kufah kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh, ribut, akhirnya pindah ke Syam. Syam kemudian sampai ke dinasti Abbasiyah, terjadi gesekan, akhirnya pindah ke Andalusia. Andalusia kemudian hancur, pindahnya kemana? Terakhir kemudian pindah ke wilayah Turki.
Turki kemudian hancur, sampai hari ini belum ada lagi. Nah, hadirin rahimakumullah, selalu kalau ada yang bangkit jaya, runtuh, saat runtuh berarti ada yang sedang naik. Pertanyaannya untuk kita hari ini, kira-kira hari ini umat Islam ada di posisi bangkit, di posisi jaya, atau di posisi mau hancur atau sedang hancur? Halo? Menurut analisa kita, pertama, sepakatkah kalau saat ini umat Islam sedang jaya? Umat Islam di dunia ya, kita bicara secara keseluruhan. Apakah umat Islam saat ini sedang di puncak kejayaannya? No. Rasanya belum. Karena kalau sudah jaya mah insya Allah jadi guru dunia. Umat Islam bakal jadi guru. Jadi guru teh kumaha, digugu dan ditiru insya Allah. Yang terjadi sekarang rasanya belum. Justru umat Islam yang banyak menggugu dan meniru. Berarti belum jaya. Berarti tinggal dua pilihannya. Dibangkit atau dihancur. Kalau bangkit mah menuju kejayaan, kalau hancur mah dari jaya menuju kehancuran. Kira-kira kita mau naik atau sedang turun? Husnudzon kita mudah-mudahan kita sedang pada posisi lagi naik, mudah-mudahan insya Allah. Apa cirinya lagi naik? Cirinya lagi naik ya yang kita rasakan setidaknya di sekitar kita lah. Kesadaran beragamanya sudah mulai tumbuh lagi, masjid sudah mulai ramai lagi, dan anak muda juga alhamdulillah banyak yang mulai sadar dalam beragamanya lagi. Rasa-rasanya kalau dulu gitu, masjid kalau subuh yang azannya yang sepuh, yang qomatnya yang sepuh, yang makmumnya juga yang sepuh, yang hilang sendalnya juga yang sepuh. Anu malingna nu ngora. Nu malingna nu ngora. Alhamdulillah di Masjid Al-Mujadid imamnya Masya Allah luar biasa, suaranya enak. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kebangkitan ya setidaknya di komplek Telkom di sekitar Masjid Al-Mujadid lah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita sedang berada di sini. Mudah-mudahan ya, bukan di posisi kehancuran. Supaya pertama ada aura positif, insya Allah. Hanya saja punten, antara kita jadi saksi sejarah apa maksudnya? Saksi sejarah kejayaan Islam atau jadi pelaku sejarah kejayaan dan kebangkitan Islam. Kalau jadi saksi mah cuman sekedar nonton. Alhamdulillah sekarang mulai bangkit ya. Alhamdulillah sekarang sudah jaya ya. Saksi hanya sekedar melihat. Mudah-mudahan kita bisa jadi pelakunya juga, pelaku sejarah. Terus apa hubungannya dengan sirah nabawiyah, dengan kisah Nabi? Nabi itu membawa kebangkitan. Jayanya kapan? Jayanya itu di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman. Jadi mudah-mudahan kita belajar hidup Nabi, kita jadi belajar, oh ternyata begini ya Nabi memikul kebangkitan umat teh. Oh ternyata begini ya Nabi mengawali perjalanan kebangkitan umat Islam teh. Mudah-mudahan jadi seframe nanti. Oh Nabi dulu begini, berarti kita juga mudah-mudahan bisa mengikuti. Malah kalau kita insya Allah memulainya jauh lebih mudah karena kita mah mayoritasnya sudah muslim. Kalau Nabi mayoritasnya masih musyrik, mulainya sendirian. Betul, kanan kiri depan belakang seluruh dunia itu belum ada yang muslim. Beliau mulai sendiri untuk membawa kebangkitan Islam.
Kita mah alhamdulillah mulainya nggak dari nol lah. Nabi mah dari minus, kita mah dari plus. Tinggal menyadarkan saja. Kalau Nabi mah mengajarkan dan seterusnya. Benar-benar dari minus. Kita mah mayoritas sudah muslim, KTP-nya sudah muslim, lahir dari keluarga muslim. Tinggal menyadarkan yang ada di lingkungan sekitar. Hayu akhiran babarengan. Insya Allah jadi jauh lebih mudah. Ala kulli hal. Ini kita sekilas saja. Romawi dan Persia saat itu berada di kondisi kehancuran. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Allah mengizinkan Romawi dan Persia yang notabene bukan orang-orang yang beriman bisa menguasai dunia? Punten Bapak Ibu, bumi milik siapa? Milik Allah. Yang berkuasa di bumi, mungkinkah orang yang tidak beriman kepada Allah? Sekali deh. Bumi milik siapa? Milik Allah. Mungkinkah orang yang tidak beriman kepada Allah diizinkan berkuasa di buminya Allah? Iya, di buminya Allah. Mungkinkah? Sangat mungkin. Bukankah Fir'aun pernah berkuasa di Mesir? Bukankah Namrud juga pernah berkuasa di Irak? Bukankah Romawi dan Persia pernah berkuasa di muka bumi? Bukankah Donald Trump juga berkuasa? Bukankah Jinping juga berkuasa? Padahal tidak beriman. Kalau begitu, berkuasa di muka bumi itu tidak hanya untuk orang yang beriman saja. Artinya kekuasaan itu ya bukan terbatas milik orang yang beriman. Terus jadi apa hubungannya? Berarti tidak selamanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang dengan kekuasaan. Tidak selamanya, punten, kekuasaan itu tanda kemuliaan seseorang di sisi Allah. Sebagaimana tidak selamanya kekayaan itu adalah tanda kemuliaan di sisi Allah. Bukankah Qarun kaya raya? Apakah Qarun mulia di sisi Tuhannya? Ya. Bukankah Fir'aun itu berkuasa? Apakah Fir'aun mulia di sisi Tuhannya? Tidak. Berarti kuasa dan kaya belum tentu jadi tanda mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang kita inginkan mah ia berkuasa dan kaya, tapi juga mulia di sisi Tuhan kita, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya punten kitanya tidak terlalu GR. Saya alhamdulillah kaya, ini karena saya dicintai Tuhan saya. Sahkah kalau kemudian kita kegeeran seperti itu? Kalau husnudzon boleh, tapi harus ada bukti. Apa buktinya kalau saya dikasih kaya karena saya mulia di sisi Tuhan saya? Karena kalau orang yang tertipu bisa seperti Qarun. Saya itu dicintai Tuhan saya. Buktinya Tuhan saya memberikan kekayaan kepada saya. Jadi mengukur cinta Tuhannya itu dengan dunia. Kalau Tuhan cinta kepada saya, pasti Tuhan memberikan dunia kepada saya. Gitu kata sebagian orang. Benarkah klaim yang seperti itu? Kalau klaim seperti itu mutlak benar, saya nggak bilang itu benar, nggak benar, nggak. Ada benarnya sebagian, tapi nggak mutlak benar. Contoh, siapa yang mulia? Fir'aun yang berkuasa atau Nabi Musa yang tidak punya kuasa? Di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Siapakah yang mulia? Fir'aun atau Nabi Musa? Siapakah yang mulia? Qarun atau Nabi Musa? Kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, bakal jadi pengikut Fir'aun atau pengikut Nabi Musa?
Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira kalau kita hidup di zaman Qarun, ikut Qarun atau ikut Nabi Musa? Musa mah kere boga naon, Qarun mah tinggalin. Wah, pasti ini karena dicintai oleh Tuhannya. Musa mah naon atuh buktina. Kalau Tuhannya mencintai Musa nya pasti dibere atau di dunia na oge. Mana ngan tongkat hungkul. Misalnya itu cuman seorang penggembala domba. Kalau ukuran mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian dunia. Tapi enggak selalu. Tidak selalu, saya nggak bilang enggak ya. Ada juga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Allah berikan dunia seperti Nabi Sulaiman, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Tapi punten, tidak selalu. Tidak selamanya dunia jadi ukuran mulia di sisi Tuhannya, enggak selamanya. Kapan jadi perbedaannya? Dunia tanda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala cuman satu saja. Kalau nambah nikmat, nambah taat, berarti nikmat dunianya adalah tanda mulia di sisi Tuhannya. Sekali lagi, kalau nambah nikmat, nambah taat, maka nikmat dunianya adalah tanda mulia di sisi Tuhannya. Tapi kalau nambah nikmat, nambah maksiat, atau nambah nikmat, turun taat, maka nambah nikmatnya bukan tanda mulia di sisi Tuhannya. Contoh, kemarin sih masih punya motor, rajin luar biasa ke Masjid Al-Mujaddid. Sekarang sudah punya mobil, Pak, nah tara katingali deui ka masjid, lebar bensin lah. Nikmatnya nambah, taatnya turun. Kemarin saat hartanya masih nggak banyak, bisnisnya masih sederhana, wah luar biasa, berbagi kemana-mana. Someah, apa someah teh? Akrab, senyum kemana-mana. Sekarang saat hartanya berlimpah, cemedut, judes, jebras-jebris, jutek, dan seterusnya. Makin kaya, makin bakhil. Tapi kalau makin kaya, makin dermawan, insya Allah itu tanda mulia. Dunianya tanda mulia. Tapi nambah dunia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala bukan tanda mulia. Kemarin punya motor, kelilingnya di sekitar Cimahi saja. Sekarang punya mobil, oh silaturahminya sampai Jakarta, sampai kemana-mana. Oh berarti dunianya tanda mulia. Termasuk punten. Apakah usia termasuk nikmat? Halo? Pertanyaannya, apakah Allah memanjangkan usia kita sebagai tanda kita mulia di sisi Tuhan kita? Ya, masing-masing bisa menjawab. Apakah nambah usia, nambah taat? Apakah nambah umur, nambah soleh? Apakah nambah sepuh, nambah dekat ke Allah? Atau tua-tua keladi, makin tua makin jadi soleh? Insya Allah. Kalau itu yang terjadi, berarti dunianya adalah tanda mulianya. Tapi kalau tidak, ya memang tidak selalu jadi ukuran. Panjang umur belum tentu tanda Allah memberi nikmat. Karena ada yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Nambah nikmat bukan karena syukur, tapi justru karena kufur. Kufur tapi ditambah nikmat nate. Makin kufur makin ditambah nikmatnya. Beki kupur beki nambah nikmatnya. Makin bejat makin dibuka dunianya. Atau hari itu mah beki bejat enaknya nambah nikmat. Mangga itu mah ada pilihan. Pilihan itu mah terserah. Maka satu, kita evaluasi ke kira-kira nambah nikmat. Apakah nambah mulia saya
nambah taat saya atau justru berkurang. Yang kedua, melihat orang lain yang bertambah juga nggak usah terlalu tereh-tereh teuing si bapak eta, tereh-tereh teuing si ibu eta, dan seterusnya. Kita tidak tahu. Ala kulli hal. Ini dalam surat apa? Dalam surat Ar-Rum sudah jadi rumus pasti. Selama isinya manusia, maka rumusnya selalu sama. Lemah, kuat, lemah. Bangkit, jaya, hancur. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah. Lemah, kuat, lemah, baik individu ataupun kumpulan individu selalu sama rumusnya. Lemah, bangkit, jaya, turun, hancur, nanti naik lagi. Terus begitu, naik turun. Sehingga kata Allah dalam surat Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jaya dan hancur itu kami pergilirkan di antara manusia. Life is never flat. Artinya, ada obrolan di angkot. Itu lockdown teh. Jadinya Indonesia bakal di lockdown. Ya, lock teh ningali, down teh kahandap. Jadi lockdown teh ningali kahandap, tong sombong. Eta teh arti. Itu sebuah cocokologi di satu angkot. Lockdown. Ada lagi obrolan begini. Kumaha mun didinya divonis positif corona? Ya, setidaknya ada yang positif dalam hidup saya. Itu sebuah contoh positif tinggi. Ala kulli hal, auzubillahi min dzalik. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan. Hidup nggak ada yang datar, nggak terus-terusan naik, nggak terus-terusan turun. Kemarin saya membaca artikel bisnis yang naik turun, naik turun. Terus ada grafiknya dari tahun ke tahun. Dulu Nokia, berebet, viral di mana-mana Nokia. Android belum ada. Terus Nokia turun, BBM. Nah dulu BBM-nya, BBM, BBM. Setelah BBM kemudian Android, Android. Nah, setelah Android, wallahu a'lam bishawab. Sekarang lagi Android yang sedang jaya. Apakah selamanya bisa jaya? Enggak akan selamanya. Dulu mah saya ingat ada MSN Messenger. Terus AOL. Terus Yahoo Messenger. Terus Yahoo Messenger, Skype, dan seterusnya. Sekarang BBM Messenger, BlackBerry Messenger. Terus sekarang lagi ada WhatsApp. Nah, sekarang lagi geser-geser ke Telegram, ke dan seterusnya lah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Selalu dipergilirkan dalam urusan bisnis, dalam urusan kekuasaan, dalam segala hal. Saya kira juga termasuk kepengurusan DKM. Terus dipergilirkan. Baheula Bapak Fulan, ayeuna Bapak Fulan. Nanti setelah Bapak Fulan. Terus begitu. Kenapa? Apa hikmahnya Allah? Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Supaya yang di atas tidak lupa diri. Karena kalau sudah di atas, pasti masanya turun. Dan supaya yang di bawah itu jangan rendah diri. Karena kalau sedang di bawah, itu saatnya dia akan naik. Yang di atas jangan sombong, yang di bawah juga jangan rendah diri. Terus gitu, muter. Bahkan kalau sudah sampai ke masa puncak, ya sudah. Kata penyair Andalusia, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Segala sesuatu kalau sudah sampai kepada puncak kesempurnaan, maka besok-besoknya adalah penurunan.
Jadi pengen sempurna atau pengen menuju sempurna? Itulah kita manusia. Kalau lagi di bawah, mengkarbit kedewasaan, mengakselerasi kedewasaan, mempercepat supaya cepat jayanya. Kalau sudah di atas, mempertahankan. Kamari mah diakselerasi, dikebutot. Bagaimana supaya anak-anak kita cepat dewasa? Bagaimana supaya bisnis kita itu cepat berkembang, cepat jaya? Bagaimana supaya pangsa pasarnya itu serapan? Dan seterusnya lah. Di bawah mah pengen cepat-cepat, kalau sudah di atas mempertahankan kejayaan, atau kalau kita mah individu mempertahankan usia muda, mempertahankan kecantikan, mempertahankan dan seterusnya, karena lagi di puncak. Nanti kalau sudah turun, memperlambat penuaan, memperlambat kehancuran. Di sini dipercepat, di sini dipertahankan, di sini diperlambat. Selalu demikian, selalu sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Quran itu ayat 100 berapa Ustaz? 114-an lah, Ali Imran. Geranya orang cek. Yang mana? Yang Allahul ladzi khalaqakum. Oh, kecil ya. Dua-duanya. Kalau Allahul ladzi khalaqakum itu surat Ar-Rum. Ar-Rumnya ayat ke sebentar. Dha'fa wa syaibah. Ar-Rum ayat ke-54. Ar-Rum 140 betul. 140. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al-Quran bicara kehancuran satu bangsa, sebab-sebab satu bangsa dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dalam surat Al-An'am ayat 6, disebabkan karena dosa mereka, dosanya sangat banyak, meskipun punten, untuk orang yang tidak beriman, itu susah untuk mencari korelasi, relevansi. Apa hubungannya antara dosa dengan kehancuran? Kalau untuk orang yang beriman, insya Allah mudah untuk difahami. Misal, punten. Ada hadis. Hadisnya itu tentang ayat. Masya Allah. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Sebentar. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 dosa yang akan menyebabkan 5 akibat. 5 dosa yang akan menyebabkan 5 akibat. Apa saja? Sebentar, biar kita bisa tampilkan. Begini bunyi hadisnya. Ya ma'syaral muhajirin, wahai bangsa muhajirin, wahai kaum muhajirin. Khamsu khisalin wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bit tawa'ini wal auja'i allati lam takun fi aslafihimul ladzina madaw. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara dan aku berlindung agar kalian terlindung dari 5 hal tersebut. Pertama, ma dhaharatil fahisyah, kalau banyak perbuatan fahisyah, keji di satu kaum, hatta a'lanu biha, kemudian perbuatan kejinya itu diumumkan, diiklankan, dipublish, dilakukan terang-terangan, maka yang terjadi illabtulu bittawa'in wal auja', maka mereka akan ditimpa penyakit ta'un, penyakit mewabah, penyakit menular, allati lam takun fi aslafihimul ladzina madaw, penyakit mewabah, menular yang belum pernah ada di generasi sebelumnya. Ana nama penyakit nama. Boh corona, boh MERS, boh SARS, boh
AIDS, boh dan non boh teh atuh. Selama ada penyakit yang terjadi dan belum pernah ada di zaman sebelumnya, maka kita sebagai orang yang beriman, selain mencari sebab duniawinya, kita juga memperbaiki dosanya. Dosanya adalah fahisyah, perbuatan keji. Kalau ada perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan dilakukan terang-terangan, apa itu keji? Ya zina, ya LGBT, ya keji lah. Dan tidak ada yang paling keji selain menghalang-halangi orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang paling keji, tidak ada kekejian fahisyah yang paling keji selain mencegah seseorang untuk menjalankan agamanya, meyakini agamanya. Kalau di suatu kaum dilarang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatir ada penyakit yang belum pernah ada di generasi sebelumnya. Ini redaksinya, silahkan cari terjemahannya kalau ingin mencari 5 sebab kehancuran hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar. Saat saya membaca hadis ini, siga Rasulullah teh sedang hidup di tengah kita. Yang kedua, wala naqusa qaumun al-mikyala wal mizan, dan kalau suatu kaum mengurangi timbangan dalam bisnis, curang dalam dagang, licik dalam berekonomi, harganya sama tapi kualitasnya diturunkan, disebut mulai dari 0 tapi ternyata tidak dari 0, misalkan curanglah dalam bisnisnya, rusak iklim investasi dan perekonomiannya, maka yang terjadi sinin. Sinin itu terjemahan aslinya pacaklik atau cuaca yang tidak bisa diprediksi. Apa hubungannya antara iklim ekonomi dengan cuaca? Da buat yang tidak memiliki perspektif iman mah susah diterima. Namun hubungannya cuaca, da BMKG juga nggak akan bisa tuh menyebut. Pemirsa, kami informasikan bahwa tahun 2020 ini kita akan mengalami kekeringan dan musim paceklik karena banyak yang curang dalam bisnisnya. Susah. Pemirsa, kami informasikan sore ini akan turun hujan dengan lebat karena di Cimahi sedang banyak yang sedang beristighfar. Kalau BMKG bikin pengumuman itu, kira-kira kita bakal nyengsirikeun atau percaya? Nah, pernah baca Al-Quran dan yakin, oh dah kata Allah, istighfar itu satu di antara sebab curah hujan. Satu di antara sebab curah hujan. Sinin, cuaca yang tidak jelas, kalau dulu rasanya sudah bisa diprediksi. Sendiri tidak bisa mendapat manfaat dari hujan tadi. Yang hanya mendapat manfaat hewan ternak. Manusianya sendiri wallahu a'lam. Jadi madharat. Kalau ada yang seperti itu, ada hujan tapi manusia tidak bisa mengambil manfaatnya, di antara sebabnya adalah zakat yang serapannya tidak maksimal. Tanya kepada badan atau lembaga amil zakat berapa potensi zakat dan berapa yang terserap. Disparitas, kesenjangannya itu sangat terasa jauh. Yang berikutnya, wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghair fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Kalau di suatu kaum banyak janji yang diingkari, maka siap-siap kekayaan sumber daya alamnya banyak dibawa kabur ke negeri, banyak ingkar janji, siap-siap harta negeri itu banyak diboyong ke luar negeri.
kaya negara itu, misalkan negeri kaum tersebut, tapi yang memanfaatkannya bukan mereka. Kalau ada yang seperti itu, sebabnya banyak ingkar janji. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kalau apa yang Allah turunkan itu tidak dikerjakan, menjadi nomor pertama yang dihisab nanti di akhirat. Saya tahulah, cuman saya masih belum mampulah kalau harus menyuruh orang untuk sholat teh. Itu lain cerita. Saya menghormati perintah sholat,